Assalamualaikum dulur sapi poilers. Pada video kali ini admin akan membahas topik tentang sapi angus dulur. Tidak pernah lupa, saya juga selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Serta terima kasih buat dulur sapi poilers yang tidak men-skip iklan, karena dukungan kalian adalah semangat saya dulur. Langsung saja tanpa berpanjang kali lebar, kita masuk ke sejarah sapi angus ya dulur. Cekidot. Sejarah sapi angus. Ras sapi angus pertama kali dikembangkan pada awal abad ke-19 dari salah satu peternakan yang disurvei dan didominasi sapi hitam di timur laut Skotlandia, Inggris, yang dikenal secara lokal sebagai Dudis dan Hamlis. Pak Hugh Watson menjadi penyewa lahan di desa Angus pada tahun 1808. Dia mengumpulkan ternak dalam jumlah banyak dan telah menghasilkan ternak berkualitas dan berkarakter angus yang luar biasa. Pak Hugh Watson dapat dianggap sebagai penemu sapi ras angus ini dulur. Beliau juga berperan penting dalam pemilihan dan penyeleksi ras angus terbaik untuk dikembangbiakan ya dulur. Sapi favorit Pak Hugh diberi nama Old Jock atau Jock lama lur, yang lahir pada tahun 1842 dan menjadi ayah dari adik Grey Brestock Jock. Semua ini nama sapi ya dulur. Lanjut. Mas Old Jock dinobatkan menjadi nomor 1 di peternakan Scott Herbock saat pertama kali didirikan. Sapi terkenal Pak Watson lainnya adalah seekor indukan sapi tua yang lahir pada tahun 1824 dan dinyatakan telah hidup sampai usia 35 tahun dan menghasilkan 29 pedet lur. Sebagian besar sapi jenis angus yang hidup saat ini dapat terlacak silsilah mereka kembali ke dua hewan ini ya dulur. Bisa dibilang cikal bakalnya lah ya. Pak William McCombie berasal dari keluarga penggembala dan pada awal kehidupannya menangani sejumlah besar ternak. Dia mengambil peternakan Tillyford di desa Aberdeenshire pada tahun 1824 dan mendirikan kawanan terah sapi Keiler. Pemuliaan ras dekat yang didokumentasikan dengan baik menghasilkan ras ternak yang luar biasa yang ia tunjukkan di Inggris dan Perancis untuk membangun reputasi ras dulur. Kemudian ada seorang peternak bernama Pak Sir George Macpherson Green. Beliau kembali ke tanah warisannya di desa Ballindalloch di Sungai Spey. Beliau melakukan penelitian sapi angus dimulai dari kampus Oxford tahun 1861. Kemudian beliau melakukan kemurnian ras angus yang akan menjadi pekerjaan hidupnya selama hampir 50 tahun. Baik Pak McCombie dan Macpherson Green, kedua tokoh ini menjadi anggota misi pemuliaan ras sapi angus hingga dikenal sampai saat ini dulur. Semakin bertambahnya waktu, ras angus ini berkembang dengan cepat lur. Kemudian dilakukan pemuliaan inseminasi buatan sapi angus dan seleksi jenis ras angus ini dulur. Pertama kali didirikan di desa Angus, kecamatan Aberdeenshire, dari peternakan Speyside dan Lake of Moray, yang merupakan pemilik ras sapi angus terbesar saat itu dulur. Sapi dari daerah ini terus memimpin ras angus hingga abad ke-20. Sementara sapi Aberdeen Angus menyebar ke seluruh Skotlandia, Inggris, dan Irlandia. Black Angus sekarang adalah jenis sapi potong paling populer di Amerika Serikat dengan 324.266 hewan. Sedangkan untuk data di Indonesia, sapi angus masih di bawah 5.000 ekor ya lur. Masih sedikit jika dibandingkan dengan sapi angus Amerika. Karakteristik sapi angus. Warna dominan hitam. Sapi Aberdeen Angus diseleksi secara alami dan didapatkan sapi berwarna hitam dan merah meskipun hitam adalah warna dominan. Kadang-kadang putih dapat muncul pada ambing sapi angus. Sapi angus tahan terhadap cuaca yang keras, ringan, mudah beradaptasi, baik hati, dewasa sejak dini, dan memiliki hasil karkas yang tinggi dengan daging marmer yang bagus. Angus terkenal sebagai ras karkas terbaik setelah sapi Wagyu. Sapi angus digunakan secara luas dalam perkawinan silang untuk meningkatkan kualitas karkas turunan sapi angus. Dan juga ada sebagian peternak yang menggunakan untuk sapi perah, namun sangat sedikit sekali ya dulur. Sapi angus betina mudah melahirkan dan memiliki kemampuan membesarkan anak sapi yang baik. Itu artinya
sapi angus sangat cocok buat di breeding ya dulur. Sapi angus juga digunakan sebagai dehorner genetik atau bibit sapi tanpa tanduk alami. Keunggulan ini didapat karena gen yang diseleksi diturunkan sebagai karakteristik dominan saja ya dulur. Statistik sapi angus. Pertama, kemampuan membesarkan sapi pedet hidup yang mudah dan kuat. Sapi angus secara konsisten melahirkan anak sapi yang menyentuh tanah sambil berlari dengan sedikit bantuan yang diperlukan. Naluri keibuan sapi angus sangat kuat, seperti naluri pedet sapi untuk bangun. Kemudian pedet sapi mengisap susu indukan angus dalam beberapa saat pertama setelah lahir. Sungguh momen yang mengharukan. Yang kedua, induk sapi angus yang luar biasa dengan kemampuan memerah susu yang unggul. Sapi angus terkenal dengan sifat keibuannya, kemudahan melahirkan, dan kemampuan untuk menghasilkan susu setiap tahun yang melebihi setengah berat tubuhnya. Seekor indukan sapi angus memiliki ambing susu yang besar dan padat, sehingga bisa menghasilkan banyak susu sampai pedet di sapi. Kematangan awal, kesuburan, dan daya tahan. Sapi angus melakukan keunggulannya dengan baik, baik itu pedet sapi angus pertama atau sampai ke-14. Ketahanan sapi angus tidak diragukan lagi dulur. Bukan hal yang aneh ditemukan sapi angus yang berusia 12-13 tahun masih dalam keadaan produktif ya dulur. Wah, lama juga ya lur usia produktifnya. Yang ketiga, disurvei secara alami. Tidak diperlukan pemotongan tanduk pada sapi angus karena mereka membawa gen turun-temurun alami yang sudah diwariskan. Tanduk dapat menyebabkan luka memar dan robek jika mengenai sapi angus lain. Maka tak heran jika memilih sapi ini merupakan keunggulan tersendiri ya dulur. Keempat, keunggulan selanjutnya adalah mudah beradaptasi dengan semua kondisi cuaca. Sapi angus berkembang dalam semua kondisi lingkungan dengan perawatan minimal. Artinya itu akan memangkas biaya perawatan tambahan kalian dulur. Nomor 5, keunggulan selanjutnya adalah konsumsi pakan sapi angus terbaik. Sebuah studi baru-baru ini menyatakan bahwa jenis sapi persilangan angus termasuk sapi dengan konsumsi yang paling efisien, sehingga dalam hal ini dapat memberikan laba bersih yang lebih tinggi atau investasi masa depan buat dulur sapi broilers yang ingin menternakan sapi ini ya. Keenam, keunggulan selanjutnya adalah marmer alami untuk daging sapi yang enak dan empuk. Permintaan konsumen daging menuntut karkas daging dengan lebih banyak marmer dibandingkan dengan lemak. Hal ini dijawab dengan mudah oleh ras angus ini dulur. Heritabilitas atau daya waris marbling sapi angus ini cukup tinggi, sehingga memungkinkan pemenuhan daging sapi dengan marbling tinggi ya dulur. Korelasi antara marmer dan kelembutan tekstur daging angus juga cukup tinggi, sehingga ketika peternak sapi memilih untuk hasil marmer daging, kelembutannya sudah otomatis meningkat. Ternak sapi angus dengan kemampuan membuat marmer daging yang unggul meningkatkan kelembutan daging sapi dan pemenuhan penerimaan konsumen terhadap daging sapi jenis sapi ini ya dulur. Yang ketujuh, keunggulan selanjutnya adalah ukuran dan kualitas karkas yang disukai. Penelitian menunjukkan bahwa pejantan angus dapat dipilih untuk menghasilkan turunan yang memiliki peningkatan kemampuan untuk menilai grade A tanpa mengorbankan efisiensi pakan atau pertumbuhannya, sehingga memungkinkan sapi angus menghasilkan kualitas karkas di atas sapi lain ya dulur. Komparatif sapi angus. Percobaan di Australia Utara dan Selatan menunjukkan bahwa sapi angus menyelesaikan awal dengan pertumbuhan yang baik. Otot mata dan hasil terlihat bagus. Penelitian persilangan CRC atau pemurnian di Australia bagian utara terhadap sapi Brahman menunjukkan bahwa sapi angus memiliki lebih banyak marbling dan hasil kualitas pakan tertinggi jika dibandingkan dengan persilangan sapi lainnya. Dalam proyek persilangan di daerah selatan yang dilakukan oleh peneliti Australia Selatan dan Victoria, pedet persilangan angus memiliki bobot lahir terendah. Pertumbuhan serupa dialami dikarenakan penyapihan dilakukan sesaat setelah sapi tumbuh besar dulur, sehingga sapi angus dewasa paling awal dan menghasilkan marmer paling banyak. Persebaran sapi angus. Sapi dewasa dan pedet sapi Aberdeen Angus adalah ras yang benar-benar mendunia ya dulur. Mereka adalah ras yang dominan di Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Selandia Baru, dan Australia.
Di Australia contohnya, salah satu dari 4 sapi yang paling banyak terjual adalah sapi Angus, yaitu sebanyak 30% permintaan lebih banyak jika dibandingkan dengan permintaan sapi lain. Sapi Angus juga telah menyebar ke negara Afrika Selatan, Brasil, Denmark, Norwegia, Swedia, Spanyol, Jerman, dan tentu saja mereka masih tetap populer di Inggris. Demikianlah informasi singkat tentang sapi Angus dulur. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang sejarah sapi Angus dan keunggulannya. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Saya cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.